Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua diurapi oleh Tuhan. Dan setiap saat kita datang kepada Tuhan, maka kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah perisai dan perlindungan di dalam kehidupan kita. Anugerahnya seperti perisai yang selalu menjadi penopang di dalam kehidupan kita. Saudara tidak akan takut akan bahaya, karena perlindungan daripada Tuhan, anugerahnya seperti perisai di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman dan kita berseru pada Tuhan, maka Dia menyediakan pertolongan orang yang mau bernaung di dalam. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita mau lebih lagi mengandalkan begitu limpah kasih-Nya di dalam hidup kita. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa untuk merenungkan dalam firman. Bapa, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang melindungi kehidupan kami. Seringkali di dalam kehidupan kami jatuh bahkan sampai tergeletak. Tapi Tuhan yang selalu mengangkat orang benar, 7 kali orang benar jatuh, Engkau selalu mengangkat kami dan membawa kami untuk tetap berdiri di sini. Tuhan Yesus, pertolongan-Mu sungguh kami harapkan, sungguh kami perlukan. Di waktu-waktu yang akhir ini Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap kuat. Terima kasih Bapak. Kami mau merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yohanes 7 ayat 53 hingga pasal 8 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11, saudara. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, yaitu orang-orang yang bercakap-cakap dengan Yesus, yaitu orang-orang Farisi dan semua orang yang mempertanyakan tentang Yesus. Tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dia pun bangkit lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menuntut engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi masih lagi mencari-cari kesalahan dari Yesus. Mereka memanfaatkan segala situasi untuk menjadikan alasan untuk menemukan kesalahan dari Yesus. Karena mereka menduga tidak mungkin Yesus tidak akan berkata-kata salah. Tidak mungkin Yesus tidak akan berbuat kekeliruan supaya ada alasan bagi mereka untuk menjatuhkan Yesus. Jadi saudaraku, mereka tidak mencari kebenaran dari Yesus. Mereka tidak mencari hal yang baik dari Yesus. Mereka tidak mencari hal yang mereka dapat percayai dari Yesus. Tapi mereka mencari hal-hal yang mereka bisa menyalahkan dari Yesus. Saudaraku, setelah perdebatan mereka tentang perkataan-perkataan Yesus sebelumnya di pasal yang mereka terus saja mencari alasan untuk menyalahkan Yesus. Entah Yesus dari Galilea lah, dari Nazaret lah, entah Yesus berkata-kata yang salah. Semua yang mereka lakukan adalah sebagai alasan untuk menjebak Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu saudaraku, dan mereka memanfaatkan satu keadaan, situasi tentang seorang perempuan. Dikatakan seperti ini, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Saudara, orang kalau berbuat zina, mereka pasti pergi ke tempat-tempat yang gelap. Mereka pasti pergi ke tempat-tempat yang jauh. Mengapa perempuan ini tertangkap basah? Itu pasti antara dua hal. Karena memang betul-betul dia tertangkap atau dia mengalami jebakan sehingga ada alasan untuk mereka menangkap basah dia, untuk mempermalukan dia. Di dalam hukum Taurat kita katakan, Musa memerintahkan kita untuk melempar perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Memang pada zaman Taurat, hukuman itu sangat keras. Orang yang berzina itu harus dilempari dengan batu dan dibuang keluar. Tetapi Yesus memberikan satu hukum yang lebih kuat daripada itu, yaitu hukum kasih. Ketika mereka mau menjebak Yesus dengan situasi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Apa yang dia katakan adalah perkataan yang sederhana. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara masih ingat saya memberikan pengajaran khotbah tentang Yohanes 5 dengan penyembuhan Yesus di Bethesda. Yesus mengajar, Yesus menginjil, Yesus menyembuhkan hanya dengan 3 kalimat. Maukah engkau sembuh? Amin. Lalu perkataan yang sederhana itu, bangkit dan berjalanlah. Yang ketiga, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Seperti orang yang hemat kata-kata, demikianlah perkataan Yesus. Perkataan yang diucapkan itu mengandung kuasa, mengandung makna, dan tepat pada sasaran. Ketika orang-orang banyak itu mempertanyakan tentang perempuan yang berzina, banyak ngomong, banyak berkata-kata, satu kalimat kata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan. Saudara, kita perhatikan bahwa perkataan Yesus itu mengandung kuasa, tepat sasaran, dan mengandung pengetahuan. Amin. Perkataan Yesus itu tepat sasaran. Perkataan yang mengandung kuasa, mengandung kebenaran di dalam. Kita tidak dapat menyimak bayangan pada dengan satu kalimat yang padat, sederhana, tepat, mengandung kebenaran. Barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ia membungkuk dan menulis di tanah. Dua hal yang mungkin terjadi di sini. Apakah perkataannya begitu benar atau tulisan di tanahnya itu yang begitu benar? Saya yakin kedua-duanya itu mengena di sini. Bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak melakukan dosa. Dan tafsiran tentang kebenaran firman Tuhan ini mengatakan ketika dia menulis di sana, dia menulis di Taurat, dia menulis dosa-dosa apa yang manusia lakukan, dan dosa-dosa itu tidak ada seorang pun yang tidak melakukan dosa. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Dan kita dosa adalah perempuan ini benar dia melakukan dosa ini. Tetapi kategori dosa menurut hukum Taurat yang tertulis di dalam kitab-kitab Nabi, begitu banyak kategori dosa. Mengapa umat Tuhan harus memberikan korban persembahan, korban tebusan dan penebus salah, penebus dosa? Karena setiap kali manusia jatuh dalam dosa, untuk menebus kesalahan kita harus mempersembahkan korban. Tidak ada manusia yang tidak jatuh dalam dosa. Ketika Yesus menulis di tanah, lalu orang-orang mulai mengundurkan diri satu persatu. Dia membungkuk dan menulis tanah, dan situasi berubah menjadi mereka tidak lagi menghakimi perempuan itu. Mereka tidak lagi mencari-cari kesalahan, tapi setelah
mendengar perkataan itu, mereka juga melihat tulisan yang Yesus tuliskan di tanah. Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Saudara, mulai dari yang tertua. Hati nurani mereka terketuk oleh karena perkataan Yesus. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Perkataan itu sangat menyudutkan hati mereka. Karena siapa yang berdosa? Kalau kita tidak berdosa, kita lempar batu itu berarti kita sudah sangat suci sempurna. Mulai dari orang yang paling tua mengundurkan diri. Karena mereka tahu makin tua sudah semakin banyak dosanya. Entah dosa marah, dosa bohong, dosa mencuri, dan lain sebagainya. Dosa karena hati, dosa karena iri. Akhirnya, semua orang yang ada di sana ternyata satu persatu menjadi malu. Kuasa Roh Kudus bekerja untuk mencelikkan hati nurani mereka. Siapa yang mereka tidak berdosa? Dan mungkin, saudara, kerumunan orang di situ, mereka saling tahu satu dengan yang lain. Kalau mereka saling menyembunyikan dosa-dosa mereka, yang satu tidak tahu dosa yang lain, mungkin mereka bisa pura-pura munafik. Tapi kenapa mereka mulai mengundurkan diri satu persatu? Karena mereka mungkin sama. Saya tahu, saya tahu kamu. Saya tahu kamu. Kalau kamu melemparkan batu, saya tahu apa yang kamu lakukan. Jadi tidak ada seorang pun yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Karena mereka sama tahu, mereka termasuk di dalam golongan jatuh dalam dosa. Mungkin mereka termasuk ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang juga melakukan dagang di bait Allah seperti yang dimurkai oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka saling tahu dosa mereka masing-masing dan tidak ada yang berani menunjukkan bahwa mereka bisa melempar batu pada perempuan itu. Akhirnya tinggallah Yesus orang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yesus lalu bangkit berdiri dan berkata kepadanya, kalimat kedua, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Kalimat yang ketiga, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, betul kan perkataan saya bahwa Yesus sangat di dalam. Saudara, kalau saudara mengucapkan kata-kata yang meaningful, sedikit perkataan akan membawa pada pemulihan. Perkataan yang pertama, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalimat itu cukup untuk mempermalukan orang-orang yang ingin menghakimi perempuan itu. Yang kedua, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Kalimat yang kedua ini memberikan satu perkataan yang menghibur kepada perempuan itu. Sekalipun engkau berdosa, engkau tidak dihakimi. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Lalu perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan. Lalu kalimat ketiga, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalimat ketiga ini menunjukkan otoritas dia. Tahu engkau berdosa, tapi dia tidak memberi hukuman. Dia menciptakan satu perintah yang baru, yang jauh lebih penting daripada penghakiman. Kalimat yang jauh lebih penting dari penghakiman terhadap dosa. Dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, manakah yang lebih penting? Kita menghakimi orang yang tersebut, atau kita memberikan dia kesempatan untuk hidup baru, dan dengan kesempatan yang dia pergunakan sebagai anugerah, maka dia hidup jauh lebih baik. Saudara, yang saya renungkan pada hari ini, betapa Yesus telah memasang badan bagi perempuan ini, supaya dia tidak dihakimi, dia tidak dilempari batu, dan dia tidak disingkirkan, dibunuh. Saudara, orang yang dilempari batu itu ujung-ujungnya akan mengalami maut. Tubuhnya luka, dilempari batu, saudara bayangkan. Itu bisa membawa pada kematian. Yesus melindungi perempuan yang berdosa. Perenungan pada pagi hari ini, saudara. Ketika semua orang yang sebetulnya layak dan pantas untuk dihukum, ada satu pribadi yang memerisai kita, yang melindungi kita, supaya kita tidak binasa oleh karena penghakiman dan penghukuman. Sebab firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk menghakimi,
tapi aku datang untuk memberi hidup di dalam segala kelimpahan bagi orang yang percaya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari kasih karunia. Ini belum waktunya penghakiman itu datang. Ini waktunya adalah pengampunan bagi orang yang berdosa. Saudaraku yang diberkati, kalau kita ada di posisi perempuan yang berzina ini, saudara, keadaan ini adalah keadaan yang menakutkan. Menakutkan, bahkan mempermalukan. Tertangkap basah, saudara, sedang berbuat zina. Tertangkap basah itu sangat memalukan dan sangat menakutkan. Keadaan dihakimi itu sangat terintimidasi. Saudaraku yang diberkati, di dalam posisi ini, sesungguhnya kita semua layak untuk dihakimi. Kita layak untuk dihukum. Tapi Yesus tidak menghukum. Apa yang Yesus lakukan? Dia ada di sana untuk menjadi perisai perlindungan bagi perempuan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan dia yang punya kuasa untuk menghakimi orang hidup dan mati, dia juga tidak menghukum. Saudara, mari kita bersyukur untuk situasi itu. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Tapi Tuhan pasang balik untuk renungan pagi hari ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Betapa anugerahnya kita butuhkan. Karena anugerahnya seperti perisai di dalam kehidupan kita. Yesus pernah berkata seperti ini. Di dalam Roma 8 ayat 1 hingga ayat 4. Melalui Rasul Paulus, firman Tuhan berkata, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, penghukuman itu tidak akan terjadi jikalau ada Kristus yang menjadi penyelamat di dalam kehidupan kita. Kata kuncinya ada di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus itu harus memenuhi, melindungi kita. Kalau kita ada dalam Kristus Yesus, kita tidak ada penghukuman. Tapi kalau kita di luar Kristus, maka penghakiman, penghukuman menjadi bagian kita. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus. Sekali lagi saudara, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hanya ada di dalam Kristus. Saudara tidak hanya bisa sekedar menghormati Yesus, tapi saudara harus percaya dan ada di dalam Kristus. Karena kita ada di dalam Kristus, dua hukum yang dibebaskan dari kita. Pertama, hukum dosa. Kedua, hukum maut. Dosa tidak lagi berkuasa di dalam diri kita. Dan maut tidak akan dapat menguasai kita. Dosa itu adalah belenggu. Dosa adalah ikatan yang membuat kita tidak bisa lepas. Tetapi yang jauh lebih berkuasa lagi adalah maut yang membuat kita binasa, yang membuat kita akan dihukum berulang-ulang. Itu tidak lagi berkuasa di dalam diri kita. Betapa luar biasa kebenaran kita. Asal kita ada di dalam. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat tuntutan hukum Taurat dinyatakan di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Memang saudara, menurut hukum Taurat, orang yang berzina itu patut diusir, tidak boleh mempersembahkan korban, bahkan mereka itu layak untuk dilempari dengan batu. Tetapi hukum Taurat adalah hukum oleh karena daging, saudara. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Jadi kita yang hidup menurut roh tidak lagi dihukum oleh karena Kristus. Makanya saudara, penting kita hidup di dalam Kristus. Saudara tidak sekedar beragama, kemudian menghormati Yesus, tetapi saudara memiliki Yesus di dalam hidup saudara, akibatnya saudara menghormati Dia. Amin. Takut akan Dia, menghormati Dia. Saya yakin perempuan yang berdosa ini begitu bersyukur dan sangat berterima kasih dengan Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Perenungan pada pagi hari dari Matius 9 ayat 12 firman Tuhan berkata, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi orang yang berdosa. Itu sebabnya kenapa dia lebih memilih orang berdosa, orang yang berzina itu daripada ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena tujuannya adalah menyelamatkan. Dan supaya orang yang selamat tidak lagi jatuh
terjatuh di dalam dosa. Jangan seperti ahli-ahli Taurat. Mereka menghalang-halangi orang berdosa untuk bertobat. Sebaliknya, Yesus menjangkau orang yang memiliki kejatuhan dosa yang paling dalam supaya mereka keluar dari area sana. Bukan untuk menghakimi mereka supaya mereka semakin banyak yang masuk dalam dosa, tetapi supaya sebanyak-banyaknya orang berdosa keluar dari sana. Itu sebabnya dia melindungi kita dengan anugerahnya seperti perisai. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus tidak menghakimi kita, Yesus tidak menghukum kita selama pintu kasih karunia masih terbuka. Yohanes 5 ayat 24. Semuanya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah tiba dari dalam maut ke dalam. Yesus memberikan satu penegasan bahwa dia yang memiliki kuasa untuk memindahkan orang dari maut. Memang orang-orang yang berdosa harus orang-orang yang berdosa harus berhadapan dengan maut. Tapi ada dia yang berkuasa untuk memindahkan orang yang dari maut kepada hidup. Jika mereka dengan sungguh-sungguh mendengar perkataanku, perkataan Yesus dan percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Ketika kita percaya bahwa Yesus berasal dari Bapa, maka hukuman itu yang kekal tidak akan berlaku. Itu sebabnya saudara, penting sekali untuk percaya Yesus dari surga turun ke bumi, diutus oleh Bapa untuk membawa keselamatan. Kebenaran ini tidak bisa dialihkan. Sungguhnya dengan mendengar perkataan Yesus dan percaya bahwa dia datang dari surga, diutus oleh Bapa untuk membawa pada keselamatan. Itulah yang akan menyelamatkan kita, membuat kita keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, membuat kita keluar dari dosa, masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Mazmur 3 ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, jikalau Tuhan menjadi perisai di dalam kehidupan kita, maka dosa kita diampuni, hidup kita dipulihkan, kita dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Perempuan yang berzina, hidupnya mengalami plot twist dari orang yang selayaknya dihukum, tetapi dia dibela oleh Tuhan karena anugerahnya seperti perisai. Saudara bayangkan, anugerahnya jadi perisai, kemurahannya menjadi perisai, kasih karunia jadi perlindungan bagi perempuan yang selayaknya. Saudara, mari, manakah posisimu berada saat ini? Engkau adalah seorang yang sudah sangat-sangat berdosa. Tahukah saudara perlindungan yang paling aman? Anugerah Tuhan. Perlindungan yang paling aman adalah kasih karunia Allah. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan dan Allah dan upah dosa adalah maut. Tetapi orang yang mau berlindung kepada Tuhan, asal dia percaya dan tidak berbuat dosa lagi, maka Tuhanlah menjadi perisai. Allah di pihak kita, siapakah lawan? Saudara, jikalau engkau saja dilindungi oleh presiden, apalagi dilindungi oleh budak. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Siapakah orang benar? Yaitu semua orang yang telah jatuh di dalam dosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi sekali lagi memberi dirinya untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dialah orang benar. Anugerah Tuhan bagaikan pagar yang melindungi dia, perisai yang melindungi dia. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, saudara. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, kami telah berdosa. Kami telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi ada satu pribadi yang melindungi, membela kami dari penghukuman, dari penghakiman. Tidak mudah untuk bangkit dari dosa. Oleh karena begitu banyak intimidasi, bahkan orang tidak menerima kami. Begitu banyak penolakan. Bahkan kami merasa tidak berharga, tidak dihargai, tidak diterima, tidak dianggap, tertolak, mengalami pengalaman-pengalaman yang cenderung mengalami kejatuhan yang berulang. Itulah akibat dosa. Akibat dosa lebih dari itu adalah maut. Tapi Tuhan datang untuk memberi hidup
Dan Engkau seperti pahlawan yang melindungi kami dari segala macam intimidasi dan penghukuman. Engkau memberikan satu kesempatan, anugerah sebagai kesempatan untuk kami hidup lebih baik. Anugerahmu sebagai satu kesempatan untuk kami mencoba kembali di dalam kebenaran. Perempuan yang berzina ini seolah tidak memiliki kesempatan lagi untuk hidup, seolah tidak memiliki kesempatan lagi untuk hidup benar, seolah tidak memiliki kesempatan untuk hidup lagi bergaul dengan masyarakat, berhubungan secara sosial di depan umum. Seolah dia kehilangan kesempatan untuk berdiri di muka umum. Tapi Tuhan datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Itu merupakan janji Tuhan. Bahkan bagi orang-orang berdosa ada kesempatan kedua. Bapa, kebenaran ini yang membuat kami mengalami kekuatan. Kami berdoa Tuhan, jangan sampai orang kehilangan harapan hanya karena dia telah mengalami begitu banyak kejatuhan. Karena inilah hari perkenanan itu. Kau masih memberikan kesempatan. Jika engkau berfirman kepada perempuan yang berdosa, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Hamba percaya bahwa kesempatan ini bukan untuk mengulang kembali dosa yang sama. Tapi kesempatan ini untuk hidup di dalam satu kehidupan yang baru. Tuhan kiranya memberkati dan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau hari depan yang penuh dengan harapan. Diberkatilah keluar masukmu, dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Saya percaya di dalam nama Yesus. Kau diberkati, diurapi, kau menjadi lebih dari itu. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama katakan, haleluya, amin. Saudara selamat beraktivitas dan percayalah anugerah Tuhan seperti perisai. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Gunakan kesempatan ini untuk menjadi manusia yang baru. Tuhan memberkati.